Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ini menjelaskan tentang pengelolaan minyak bumi. Perkenalkan, nama saya Jum'atri. Perkenalkan, nama saya Jum'atri. Perkenalkan, nama saya Jamaludin. Perkenalkan, nama saya. Yang pertama, proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dari pengeboran permukaan bumi hingga mencapai sumbernya. Dari mana minyak bumi itu terbentuk? Oke, akan saya jelaskan. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil, jasad renik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Seiring dengan terjadinya reaksi penguraian, gas alam pun terbentuk. Gas alam terletak di atas lapisan minyak bumi. Minyak bumi tersebut terperangkap di antara lapisan bebatuan di dasar lautan. Minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan terdeposit di suatu tempat jika terhalang oleh lapisan yang kedap zat cair dan gas atau impervious layer. Jadi kesimpulannya, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun pada masa purba. Tanaman dan hewan laut kecil atau mikroorganisme mati lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan, berpori, dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras, lalu menghasilkan minyak bumi. Minyak bumi hasil eksplorasi atau pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair, dan padat. Apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50% sampai 85%. Sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain, misalnya nitrogen 0 sampai 0,5%, belerang 0 sampai 6%, dan oksigen 0 sampai 3,5%. Di sini ada 4, yaitu 1. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus biasanya disebut alkana atau normal parafin. Senyawa ini banyak terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki antai karbon pendek, contoh etana, propana. Yang kedua, B. Senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Senyawa hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana atau sikloparafin. Senyawa hidrokarbon ini merupakan rumus membentuk struktur cincin. Dalam minyak bumi, antar molekul siklik tersebut kadang-kadang bergabung membentuk suatu molekul yang terdiri atas beberapa senyawa siklik. Yang ketiga, C. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang. Senyawa golongan isoalkana atau isoprafin. Jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Yang keempat, D. Senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik segi 6 berikatan rangkap 2 seling-seling dan merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pada umumnya, senyawa hidrokarbon aromatik ini terdapat dalam minyak bumi yang memiliki atom C besar. Minyak bumi ditemukan bersama-sama dengan gas alam. Minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil yang kental dan hitam, merupakan fraksi yang terbesar di dalam minyak mentah. Senyawa alkana yang paling banyak ditemukan adalah N-oktana dan isoktana, 2,2,4 trimetil pentana, hidrokarbon aromatis CnH2n-6,
Di antaranya adalah etil benzene yang memiliki cincin 6. Dalam minyak bumi terdapat juga kandungan selain senyawa hidrokarbon dalam jumlah sedikit, diantaranya belerang 0,01 sampai 0,7%, nitrogen 0,01 sampai 0,9%, oksigen 0,06 sampai 0,4%, karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Teknik pemisahan prasaski minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan, perlu dipisahkan melalui distilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan prasaski minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Gas alam mengandung 80% metana, 7% etana, 6% propana, 4% butana, dan isobutana, sisanya pentana. Untuk dapat dimanfaatkan, gas propana dan butana dicairkan yang dikenal sebagai LNG, karena pembakaran gas alam murni lebih efisien dan sedikit polutan. Maka gas alam banyak digunakan untuk bahan bakar industri rumah tangga. Dalam tabung kecil sering digunakan untuk kemah, barbeque, dan pemantik api. LNG juga banyak digunakan untuk bahan dasar industri kimia seperti pembuatan metanol dan pupuk. Senyawa penyusun minyak bumi, alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung SNO dan organologam. Dari hasil distilasi bertingkat diperoleh prasaski, LNG, LPG, petroleum, ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Senyawa hidrokarbon, parafinik, dan aromatik mempunyai trayek didih masing-masing, di mana panjang rantai hidrokarbon berbanding lurus dengan titik didih dan densitasnya. Semakin panjang rantai hidrokarbon, maka trayek didih dan densitasnya semakin besar. Jumlah atom karbon dalam rantai hidrokarbon bervariasi. Kegunaannya, pada dasarnya sebelum didapatkan fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, minyak mentah telah mengalami proses pemisahan ini. Pada prinsipnya, minyak mentah yang merupakan semua komponen akan dipisahkan masing-masing komponennya yang berupa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak mentah dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga komponen yang diinginkan menguap pada suhu didihnya. Ketika komponen telah menguap, maka uap akan masuk ke dalam pipa kondensasi sehingga akan mengalami pendinginan. Dalam pipa kondensasi, uap dingin akan berubah menjadi fase cair kembali dan dihasilkan minyak yang lebih murni. Pada hasil pemanasan didapatkan redisu yang juga merupakan produk dari pengelolaan minyak bumi itu sendiri. Adapun beberapa jenis fraksi minyak bumi dan kegunaannya secara umum antara lain sebagai berikut: 1. Fraksi ringan gas, 2. Petroleum ether, 3. Bensin, 4. Nafta, 5. Minyak tanah atau krosida, 6. Solar, 7. Pelumas, 8. Lilin, 9. Minyak bakar, dan 10. Aspal. Dari kelompok kami kurang lebih